Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 atau lebih dikenal dengan mata kuliah auditing 2. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 atau auditing 2, maka tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah berkenaan dengan audit atas siklus pengeluaran kas dan utang usaha. Adapun agenda bahasan dari materi audit atas siklus pengeluaran kas dan utang usaha ini, kita akan mulai dari pembahasan mengenai siklus pengeluaran kas, lalu dilanjutkan dengan pengujian pengendalian siklus pengeluaran kas, dan dilanjutkan dengan pengujian pengendalian transaksi pengeluaran kas, dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai pengujian pengendalian transaksi pembelian, dan juga kita akan membahas mengenai pengujian substantif atas saldo utang usaha dan juga pengujian substantif atas aset tetap dan aset tidak berwujud. Sebagaimana kita ketahui bahwa terkait dengan audit atas siklus pengeluaran kas dan utang usaha ini merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor untuk mengevaluasi mengenai kebenaran, kelengkapan, akurasi, dan kewajaran dari seluruh transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang atau pembelian jasa serta pencatatan utang usaha dan pengeluarannya dalam laporan keuangan suatu entitas. Nah, audit atas siklus pengeluaran kas dan utang usaha ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa semua pengeluaran dan kewajiban yang berkaitan dengan pemasok ini telah dicatat secara wajar, dapat dibuktikan, dan tidak mengandung kesalahan material dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, oleh karena itu, kalau kita breakdown terkait dengan tujuan, terkait dengan pelaksanaan audit siklus pengeluaran kas, ini adalah yang pertama, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi pembelian dan pengeluaran kas ini telah dicatat secara benar dan lengkap. Selain itu juga memastikan bahwa utang usaha yang tercatat itu benar-benar ada dan merupakan kewajiban perusahaan, dan juga menilai apakah prosedur pengendalian internal atas pembelian dan pembayaran kas tersebut itu telah berjalan efektif. Selain itu juga untuk memastikan bahwa pembayaran kas itu dilakukan kepada pihak yang benar dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya, serta memverifikasi bahwa semua transaksi itu dicatat dalam periode yang tepat, yaitu pada periode transaksi tersebut itu berlangsung. Adapun ruang lingkup terkait dengan audit atas siklus pengeluaran kas dan utang usaha ini adalah mencakup seluruh aktivitas, dokumen, catatan, serta pengendalian internal yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu juga berkaitan dengan pencatatan utang usaha dan pembayaran kepada pemasok, mulai dari tahap permintaan barang, pembelian, hingga dilakukan pembayaran kas terkait dengan transaksi pembelian tersebut. Nah, ruang lingkup audit atas siklus pengeluaran kas dan utang usaha ini mencakup seluruh proses yang dimulai
dari permintaan pembelian hingga pembayaran utang, serta penilaian atas pengendalian internal dan akurasi pencatatan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam hal ini, auditor itu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi adanya kesalahan material, fraud, ataupun ketidakefisienan dalam siklus pengeluaran kas dan utang usaha tersebut. Secara umum, ruang lingkup audit siklus pengeluaran kas ini mencakup yang pertama adalah transaksi pembelian dan penerimaan barang atau jasa, di mana dalam hal ini tentunya yang dilakukan adalah memeriksa permintaan pembelian dari unit terkait dan juga menelaah surat pesanan atau PO untuk melihat kesesuaian harga, kuantitas, dan otorisasi. Selain itu juga untuk memverifikasi dokumen penerimaan barang sebagai bukti barang telah diterima dan menelaah tagihan atau invoice dari pemasok. Nah, tujuan dari hal ini yaitu untuk memastikan bahwa seluruh pembelian itu dicatat dengan benar dan benar-benar terjadi. Artinya ada eksistensinya dan ada akurasinya berkenaan dengan transaksi pembelian dan penerimaan barang atau jasa tersebut. Nah, ruang lingkup yang kedua terkait dengan siklus pengeluaran kas dan utang usaha ini adalah pencatatan utang usaha, di mana dalam hal ini memeriksa prosedur pencatatan utang usaha dari invoice yang telah diterima dan menelaah apakah utang itu dicatat dalam periode yang tepat, dalam artian dicatat pada periode adanya transaksi tersebut. Selain itu juga memastikan terkait dengan pengklasifikasian utang jangka pendek dan jangka panjang apakah sudah sesuai terkait dengan pengelompokannya. Nah, tujuan dari pencatatan usaha ini adalah untuk memastikan bahwa utang usaha ini benar-benar ada dan lengkap. Artinya, untuk mengetahui kelengkapan dan keberadaan dari utang usaha tersebut sehingga perlu dilakukan yang namanya pencatatan utang usaha tersebut. Ruang lingkup berikutnya yang ketiga adalah terkait dengan pembayaran utang, di mana dalam hal ini melakukan penelaahan terkait dengan bukti pembayaran seperti cek, transfer bank, ataupun bukti kas keluar. Juga memastikan bahwa pembayaran itu dilakukan sesuai dengan jumlah dan kepada pihak yang tepat dan mengecek apakah terdapat pembayaran ganda atau adanya penundaan pembayaran atau mungkin adanya diskon yang terlewatkan. Nah, tujuan dari hal ini yaitu untuk memastikan mengenai kewajaran transaksi pembayaran dan efektivitas pengendalian atas kas keluar. Dan ruang lingkup berikutnya yang keempat terkait dengan siklus pengeluaran kas dan utang usaha ini adalah melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal perusahaan. Dalam hal ini tentunya perlu untuk menilai efektivitas pengendalian internal atas proses pembelian, otorisasi, pencatatan, dan pembayaran, serta memastikan adanya pemisahan tugas antara bagian pembelian, penerimaan, pencatatan, dan pembayaran, dan menelaah apakah perusahaan itu melakukan pencocokan terhadap tiga dokumen, yaitu yang berkaitan dengan PO, penerimaan barang, dan invoice. Tujuannya adalah untuk mendeteksi kemungkinan adanya risiko kecurangan atau potensi risiko kecurangan, manipulasi data, ataupun adanya kesalahan pencatatan. Dan yang terakhir terkait dengan ruang lingkup audit siklus pengeluaran kas dan utang usaha ini adalah berkenaan dengan pengujian analitis dan pengujian substantif, di mana dalam hal ini tentunya perlu untuk melakukan analisis tren pengeluaran dari tahun ke tahun dan juga perlu untuk melakukan konfirmasi utang usaha ke pemasok dan juga perlu untuk menguji cut-off transaksi di akhir periode dan yang terakhir yaitu melakukan rekomendasi koreksi atas kemungkinan atau atas salah saji yang ditemukan pada saat dilakukan proses audit tersebut.
Bahasan berikutnya adalah terkait dengan pengujian pengendalian siklus pengeluaran kas, di mana kita ketahui bahwa pengujian pengendalian siklus pengeluaran kas ini didefinisikan sebagai proses audit yang dilakukan untuk menilai efektivitas dan kecukupan pengendalian internal dalam mengelola transaksi pengeluaran kas perusahaan yang meliputi pembelian barang atau jasa hingga pembayaran kepada pemasok. Selain itu, juga didefinisikan sebagai proses yang dilakukan oleh auditor untuk mengevaluasi mengenai efektivitas dan efisiensi terhadap sistem pengendalian internal perusahaan dalam mengelola aktivitas pembelian dan pembayaran atas barang atau jasa. Nah, dalam hal ini, pengujian pengendalian siklus pengeluaran kas ini merupakan bagian penting dalam sebuah proses audit untuk menilai apakah perusahaan ini telah menjalankan transaksi pengeluaran dengan aman, efisien, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan internal perusahaan. Hasil dari pengujian ini tentunya akan menjadi dasar bagi auditor untuk menyusun strategi audit lanjutan dan memberikan rekomendasi perbaikan pengendalian ke depannya. Nah, kita ketahui bahwa pengujian pengendalian siklus pengeluaran kas ini merupakan bagian penting dari audit internal maupun audit eksternal untuk memastikan bahwa proses pengeluaran perusahaan ini terkendali, transparan, dan terhindar dari kesalahan maupun kecurangan. Pengujian pengendalian dalam siklus pengeluaran kas ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian internal perusahaan dalam proses pembelian dan pembayarannya. Selain itu juga untuk memastikan bahwa proses pengeluaran kas ini dilakukan dengan benar, sah, akurat, dan sesuai dengan kebijakan perusahaan, serta bebas dari kesalahan dan kecurangan. Nah, tujuan dari dilakukannya pengujian pengendalian siklus pengeluaran kas ini tentunya penting agar auditor itu dapat menentukan apakah pengendalian tersebut yang telah dilakukan oleh perusahaan itu memiliki kecukupan dan keandalan untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Sederhananya, tujuan dari pengujian pengendalian siklus pengeluaran kas ini adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi dalam siklus pengeluaran kas ini sudah diotorisasi secara tepat, didokumentasikan secara memadai, dilakukan oleh pihak yang berwenang, dicatat secara lengkap dan akurat, serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Dalam literatur lain disebutkan bahwa tujuan dari pengujian pengendalian siklus pengeluaran ini adalah yang pertama untuk menilai efektivitas pengendalian internal pada setiap tahap siklus yang dilakukan dan yang kedua adalah menentukan tingkat resiko pengendalian dan yang ketiga mencegah dan mendeteksi adanya kesalahan atau kecurangan seperti adanya pembayaran ganda, pemasok fiktif, atau mungkin transaksi yang tidak sah. Selain itu, tujuan dari pengujian pengendalian siklus pengeluaran kas ini yang keempat adalah untuk menjamin keandalan pencatatan transaksi baik dari sisi akurasinya, kelengkapannya, keabsahannya, ataupun ketepatan waktunya, dan juga menentukan cakupan dan tingkat pengujian substantif yang diperlukan ketika sudah dapat mengukur efektivitas pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun komponen mengenai siklus pengeluaran kas ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah terkait dengan tahap permintaan pembelian, di mana dalam hal ini
departemen yang membutuhkan itu mengajukan permintaan atas barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan pada departemen tersebut. Lalu pada tahapan berikutnya yaitu mengenai persetujuan pembelian, di mana dalam hal ini manajemen ini menyetujui permintaan dan menerbitkan PO atau purchase order. Dan yang berikutnya adalah adanya penerimaan barang atau jasa. Dalam hal ini barang itu tentunya diterima dan diverifikasi oleh pihak gudang dan dicatat dalam laporan penerimaan barang. Dan tahapan berikutnya adalah berkaitan dengan penerimaan faktur, di mana bagian akuntansi ini menerima faktur dari pemasok untuk mengetahui berapa jumlah tagihan dari transaksi pembelian tersebut. Dan yang berikutnya adalah pencocokan dokumen, yaitu faktur dicocokkan dengan PO dan juga dicocokkan dengan laporan penerimaan barang. Nah, terkait tahapan berikutnya adalah pembayaran kepada pemasok, di mana bagian keuangan dalam hal ini melakukan pembayaran berdasarkan pada nilai faktur yang sah yang diterbitkan oleh pihak pemasok. Dan yang terakhir yaitu berkenaan dengan pencatatan transaksi, yaitu transaksi dicatat dalam sistem akuntansi sebagai utang atau transaksi pengeluaran kas. Sedangkan jenis pengendalian yang umumnya dipergunakan untuk melakukan pengujian pengendalian siklus pengeluaran kas ini yang pertama adalah pengendalian otorisasi, di mana dalam hal ini biasanya PO itu harus disetujui oleh pihak manajer atau pihak pejabat yang berwenang. Selain itu, pengendalian berikutnya adalah berkenaan dengan pengendalian dokumentasi, di mana semua transaksi itu memiliki dokumen pendukung, baik itu PO, faktur, ataupun laporan penerimaan barang. Dan pengendalian berikutnya adalah pengendalian pencocokan dokumen, yaitu menggunakan prosedur matching three-way, yaitu mencocokkan antara PO, faktur, dan laporan penerimaan barang. Dan yang berikutnya terkait dengan pengendaliannya adalah pengendalian pemisahan tugas, di mana dalam hal ini ada pemisahan fungsi dari pembelian, penerimaan, dan juga pihak pembayaran. Dan yang terakhir adalah pengendalian akses, yaitu untuk melakukan pembatasan akses ke sistem pembayaran elektronik, di mana harus ada pihak khusus yang mengendalikan akses tersebut. Terkait dengan prosedur pengujian pengendalian, dalam hal ini auditor itu dapat menggunakan 4 jenis prosedur dalam pengujian pengendalian siklus pengeluaran kas, di mana jenis prosedur yang pertama adalah inquiry, yaitu melakukan wawancara dengan staf terkait untuk memahami proses pengendalian yang dijalankan oleh perusahaan. Dan yang kedua yaitu jenis prosedur observation, yaitu melakukan observasi atau pengamatan langsung dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas atau pelaksanaan pembelian yang dijalankan oleh perusahaan. Jenis prosedur yang ketiga dalam pengujian pengendalian adalah melakukan inspeksi, yaitu memeriksa dokumen, baik itu PO, faktur, ataupun laporan penerimaan barang untuk bukti pengendalian yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan audit. Yang keempat, terkait dengan jenis prosedur yang dapat dijalankan oleh auditor itu adalah reperformance, yaitu auditor itu mengulangi proses, misalnya dalam hal ini mencocokkan PO dengan faktur, di mana ini dilakukan untuk menguji efektivitas dari prosedur yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Jika dalam pengujian pengendalian tersebut itu ditemukan bahwa pengendalian itu tidak efektif, maka kemungkinan besar akan ditemukan adanya dokumen tanpa otorisasi atau mungkin pembelian tanpa PO yang resmi atau mungkin adanya faktur yang dibayar tanpa adanya pencocokan dokumen dan mungkin saja ditemukan tidak adanya pemisahan tugas
dan bisa saja adanya kemungkinan ditemukan kelebihan pembayaran dalam transaksi tersebut. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka implikasi terhadap pelaksanaan audit yaitu jika pengendalian ini terbukti efektif, maka dalam hal ini auditor itu dapat mengurangi jumlah sampel yang dibutuhkan dalam pengujian substantif serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya audit. Sedangkan jika pengendaliannya ini tidak efektif, tentunya dalam hal ini auditor itu harus meningkatkan pengujian substantif dan mungkin saja harus menilai kembali mengenai resiko audit secara keseluruhan. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan pengujian pengendalian transaksi pengeluaran kas, di mana pengujian pengendalian transaksi pengeluaran kas ini merupakan proses audit yang dilakukan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dalam mengatur dan mengendalikan pengeluaran kas agar transaksi pengeluaran kas ini sah, di mana ada otorisasi yang tepat, selain itu juga akurat mengenai jumlah dan akunnya yang benar, serta transaksi kas tersebut itu lengkap, tidak ada yang terlewat, dan dilakukan tepat waktu, serta dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan atau adanya kecurangan. Nah, terkait dengan pengeluaran kas, ini biasanya dilakukan untuk melakukan pembayaran kepada pemasok atau pembayaran utang usaha, juga dilakukan untuk pembayaran gaji, pembelian tunai, ataupun pengeluaran lain seperti untuk pembayaran pajak, pembayaran bunga, dan pembayaran untuk kegiatan operasional perusahaan. Dalam konteks transaksi pengeluaran kas, pengujian pengendalian ini bertujuan untuk yang pertama adalah menilai efektivitas pengendalian internal yang relevan dengan transaksi pengeluaran kas. Dalam hal ini, apakah pengeluaran kas yang terjadi itu telah diotorisasi, dicatat, dan diproses secara tepat sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selain itu juga untuk menilai apakah pengendalian tersebut itu dapat diandalkan sehingga auditor dapat menurunkan penilaian risiko pengendalian dan mungkin mengurangi aktivitas pengujian substantif. Dan juga memastikan bahwa pengeluaran kas ini telah dicatat dengan benar, baik itu jumlah, periode, atau klasifikasinya, dan pengaruhnya terhadap akun yang terkait, misalnya akun kas ataupun akun utang dagang atau utang usaha, sehingga dalam hal ini telah tercermin secara wajar dalam laporan keuangan. Nah, sederhananya terkait dengan tujuan pengujian pengendalian terhadap transaksi pengeluaran kas ini adalah untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal itu berjalan secara efektif sehingga resiko salah saji dalam laporan keuangan itu bisa diminimalkan. Dalam pengujian pengendalian transaksi pengeluaran kas ini, tentunya auditor itu perlu untuk memastikan bahwa semua pengeluaran kas itu telah terotorisasi dengan benar oleh pihak yang berwenang. Dan juga semua pengeluaran kas itu dicatat secara akurat dalam periode yang tepat dan pengeluaran kas itu hanya dilakukan untuk tujuan operasional perusahaan. Selain itu, juga memastikan bahwa dokumentasi pendukung itu ada secara lengkap, seperti misalnya faktur atau invoice, bukti kas keluar, dan mungkin pembayaran dalam bentuk cek atau giro. Nah, juga terdapat pemisahan tugas antara pihak yang mengotorisasi, pihak yang mencatat, dan pihak yang memegang kendali terhadap kas perusahaan. Ketika melakukan audit terhadap transaksi pengeluaran kas, maka dalam hal ini auditor itu perlu untuk mempertimbangkan beberapa asersi manajemen atau mempertimbangkan pernyataan atau klaim dari pihak manajemen seperti terkait dengan keberadaan atau keterjadian.
Dalam hal ini bahwa transaksi yang dicatat itu benar-benar terjadi dan entitas itu menjadi pihak dalam transaksi tersebut. Selain itu juga mempertimbangkan mengenai kelengkapan, dalam hal ini bahwa semua transaksi pengeluaran kas yang seharusnya dicatat itu telah dicatat oleh perusahaan. Dan juga mempertimbangkan mengenai akurasi atau penilaian, di mana hal ini menunjukkan bahwa jumlah transaksi itu dicatat dengan benar sesuai dengan persetujuan dan adanya bukti yang sah. Dan dalam hal ini juga mempertimbangkan mengenai pemotongan waktu atau cut-off, di mana transaksi tersebut itu dicatat pada periode yang tepat, yaitu pada saat terjadinya transaksi. Selain itu juga mempertimbangkan mengenai klasifikasi yang menyatakan bahwa transaksi itu diklasifikasikan pada akun yang tepat sesuai dengan jenis transaksinya. Dan yang terakhir yaitu tentunya berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Di mana dalam hal ini transaksi itu diungkapkan dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berikut ini terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dan fungsi yang relevan mengenai transaksi pengeluaran kas, di mana fungsi-fungsi ini atau pihak-pihak ini dalam pelaksanaannya itu seharusnya memiliki pemisahan fungsi agar tidak terjadi yang namanya konflik kepentingan dan menilai bahwa pengujian pengendalian internal perusahaan itu berjalan dengan baik. Nah, fungsi-fungsi tersebut yaitu yang pertama adalah bagian pembelian. Tugas dari bagian pembelian ini adalah biasanya mengajukan permintaan pembelian dan juga membuat PO atau purchase order. Nah, bila mana fungsi ini tidak terpisah, tentunya akan berdampak terhadap konflik kepentingan, yaitu dapat membuat pembelian fiktif. Nah, fungsi yang lain yaitu adalah bagian penerimaan, di mana tugasnya itu biasanya adalah menerima barang dan membuat laporan penerimaan. Dan bila fungsi ini tidak dipisahkan, maka dimungkinkan dapat menerima barang yang tidak sesuai. Fungsi yang lain terkait dengan transaksi pengeluaran kas ini tentunya adalah bagian akuntansi yang bertugas untuk mencatat transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Dan bila mana fungsi akuntansi ini tidak dipisahkan, akan ada kemungkinan manipulasi data yang berkaitan dengan pencatatan akuntansi. Dan fungsi berikutnya yang juga harus dipisah adalah bagian keuangan atau kasir. Tugasnya yaitu untuk melakukan pembayaran dan penyimpanan kas, sehingga bila mana fungsi ini tidak dipisah, tentunya dapat menyalahgunakan penggunaan dana yang menjadi otorisasinya. Dan fungsi berikutnya adalah fungsi otorisasi atau pihak manajemen. Dalam hal ini tugasnya adalah menyetujui pembayaran, dan bila mana fungsi ini tidak dilakukan pemisahan, maka dimungkinkan akan ada penyalahgunaan otorisasi. Agar risiko salah saji ini dapat dikurangi, maka suatu entitas atau suatu perusahaan itu perlu untuk memiliki pengendalian internal yang memadai dalam melakukan transaksi pengeluaran kas. Nah, umumnya pengendalian yang baik itu yang pertama adalah harus ada otorisasi pembayaran terhadap seluruh pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan, yang ini harus dilakukan dengan persetujuan pejabat yang berwenang. Dan yang kedua adalah adanya pemisahan tugas, misal tugas otorisasi pembayaran, bagian pencatatan dan penyimpanan kas ini harus dipisahkan agar tidak disalahgunakan dalam memegang jabatan tersebut. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan dokumen pendukung yang harus lengkap dan berurutan. Dan yang keempat yaitu adanya penghapusan atau penandaan dokumen setelah pembayaran dilakukan. Misalnya ada stempel cap lunas atau bentuk lainnya yang menandakan bahwa itu dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.
Dan yang berikutnya yaitu dilakukan rekonsiliasi bank secara reguler oleh pihak independen dari fungsi kas atau fungsi pembayaran. Dalam hal ini memastikan bahwa saldo kas sesuai dengan catatan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu sistem akuntansi yang mencatat pengeluaran kas itu dilakukan tepat waktu dan dilakukan posting ke buku besar serta file utang usaha dilakukan secara akurat dan terverifikasi. Dalam praktek audit, auditor itu perlu untuk melakukan tahapan perancangan pengujian pengendalian pengeluaran kas sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah memahami pengendalian internal siklus pengeluaran kas, di mana dalam hal ini perlu untuk melakukan pengkajian terhadap flowchart proses pembayaran kas atau melakukan kuesioner pengendalian internal dan melakukan walk talk, yaitu mengikuti satu transaksi dari awal sampai akhir untuk memahami bagaimana pengendalian tersebut itu diterapkan. Dan yang kedua yaitu menilai risiko pengendalian yang telah direncanakan berdasarkan pada pengendalian kunci yang ditemukan, sehingga dalam hal ini dapat menjawab apakah pengendalian itu sudah memadai dan berfungsi sesuai dengan desain yang telah dibuat. Dan yang ketiga yaitu menentukan luas dalam pengujian pengendalian tersebut, sehingga semakin rendah risiko pengendalian yang diharapkan, maka dalam hal ini auditor itu bisa mengurangi pengujian substantifnya. Sebaliknya, jika pengendalian itu lemah, maka perlu pengujian yang lebih banyak. Dan yang selanjutnya yaitu merancang dan melaksanakan prosedur pengujian pengendalian, di mana cakupannya itu melakukan observasi, inspeksi dokumen, tracing atau transaksi sampel, dan teknik audit berbantuan komputer lainnya apabila dibutuhkan. Dan yang berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian pengendalian untuk menentukan apakah pengendalian internal itu berfungsi dengan efektif atau tidak. Ini adalah beberapa contoh prosedur audit spesifik yang umum digunakan dalam pengujian pengendalian untuk pengeluaran kas, di mana yang pertama adalah melakukan observasi dan wawancara dengan personel yang melakukan pembayaran kas atau pengeluaran cek, sehingga dapat mengetahui apakah mereka mengetahui prosedur otorisasi dan pemisahan tugas secara baik. Dan yang selanjutnya adalah melakukan inspeksi dokumen dengan cara mengambil sampel bukti kas keluar dan dokumen pendukung lainnya, lalu dilakukan yang namanya pemeriksaan. Dan yang berikutnya adalah melakukan tracing, yaitu penelusuran dari dokumen pendukung ke laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Dan selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan pemisahan tugas dan akses, sehingga dalam hal ini dapat mengetahui apakah fungsi otorisasi, fungsi pencatatan, fungsi penyimpanan aset itu terpisah, dan apakah akses yang dimiliki itu tidak semestinya eh, terbatas ke sistem pembayaran saja. Selanjutnya yaitu melakukan verifikasi nomor urut cek atau voucher, di mana dalam hal ini untuk mencegah terjadinya manipulasi nomor sehingga dibutuhkan nomor yang berurutan. Dan selanjutnya yaitu melakukan review atau pengujian rekonsiliasi bank secara berkala untuk memastikan bahwa pihak yang menyusun rekonsiliasi ini tidak terlibat dalam proses pembayaran kas, dan hasil rekonsiliasi menunjukkan transaksi pengeluaran kas yang telah tercatat. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengujian aplikasi pengendalian berbantuan sistem jika dalam hal ini entitas atau perusahaan itu menggunakan sistem komputer. Misalnya dalam hal ini adalah menggunakan data dummy untuk menguji apakah sistem ini mencegah dalam pembayaran tanpa voucher atau dimungkinkan terjadinya dua kali pembayaran. Hal itu perlu dilakukan yang namanya pengujian terhadap aplikasi yang dimiliki oleh entitas tersebut. Berikut ini adalah contoh pengujian pengendalian transaksi pengeluaran kas, di mana yang pertama adalah terkait dengan keterjadian, yaitu tujuannya adalah untuk memastikan pengeluaran kas yang dicatat itu benar terjadi dan sah.
Sehingga dalam hal ini pengendalian yang dapat diterapkan oleh auditi atau oleh klien yaitu setiap pembayaran harus diotorisasi oleh pejabat berwenang dan didukung bukti transaksi yang lengkap seperti PO, faktur, ataupun laporan penerimaan barang. Sehingga dalam hal ini, prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan oleh auditor yaitu melakukan inspeksi sampel voucher kas keluar beserta dokumen pendukungnya dan melakukan pemeriksaan adanya tanda tangan otorisasi dari pihak yang berwenang atau adanya cap lunas pada pembayaran yang telah dilakukan. Sehingga dalam hal ini perlu adanya bukti audit terhadap semua voucher yang memiliki tanda tangan pejabat berwenang dan bukti lengkap. Dan yang kedua ya terkait dengan masalah kelengkapan, di mana dalam hal ini adalah memastikan bahwa seluruh pengeluaran kas yang terjadi itu telah dicatat. Dan untuk hal tersebut, pengendalian yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan dokumentasi voucher dan cek yang diberi nomor urut tercetak dan digunakan secara berurutan. Nah, prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan oleh auditor yaitu melakukan pemeriksaan urutan nomor voucher kas keluar dan cek yang dikeluarkan serta melakukan penelusuran dari daftar nomor ke dokumen fisik untuk melihat adanya nomor yang hilang. Sehingga dalam hal ini bukti atau dokumen yang dibutuhkan adalah tidak adanya nomor yang meloncat atau hilang. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan akurasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah yang dibayarkan dan dicatat itu sesuai dengan bukti yang dilampirkan. Sehingga pengendalian yang dapat dilakukan yaitu pembayaran hanya dilakukan sesuai dengan jumlah pada faktur dan pesanan pembelian. Nah, untuk prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan oleh auditor yaitu dengan mencocokkan jumlah pada voucher kas keluar dengan faktur dan PO serta melakukan reperform terhadap perhitungan total pembayaran. Dan bukti audit yang diharapkan yaitu jumlah pada voucher, faktur, dan PO itu adalah sesuai. Dan yang berikutnya yaitu terkait dengan cut off atau pemotongan waktu, artinya memastikan bahwa transaksi itu dicatat pada periode yang benar. Dan dalam hal ini pengendalian yang perlu diterapkan oleh klien atau oleh perusahaan yaitu staf akuntansi hanya mencatat pengeluaran setelah cek atau transfer itu benar-benar dikirimkan ke pihak pemasok. Sehingga prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan oleh auditor yaitu melakukan pemeriksaan tanggal pada voucher, faktur, dan pencatatan di jurnal dan membandingkan tanggal transaksi dengan tanggal pencatatan di buku kas. Sehingga bukti audit yang diharapkan dalam hal ini adalah tanggal pencatatan itu sesuai dengan tanggal pengeluaran yang aktual. Contoh pengujian pengendalian transaksi pengeluaran kas berikutnya yaitu terkait dengan klasifikasi yang bertujuan bahwa pengeluaran kas ini harus dicatat ke akun yang tepat, di mana pengendalian yang dapat diterapkan oleh klien yaitu staf akuntansi ini meninjau akun debit ataupun akun kredit sebelum jurnal diposting ke buku besar. Nah, prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan oleh auditor yaitu melakukan penelusuran terhadap beberapa transaksi dari voucher ke buku besar dan memastikan bahwa akun yang digunakan itu sesuai dengan jenis pengeluarannya, sesuai dengan klasifikasinya. Dan bukti audit yang diharapkan yaitu semua transaksi itu dicatat ke akun biaya atau utang yang tepat. Dan untuk berikutnya yaitu terkait dengan keamanan aset yang bertujuan untuk menjaga kas dan akses pembayaran sehingga dalam hal ini pengendalian yang dapat diterapkan yaitu kas dan cek itu disimpan dalam brankas serta akses sistem e-banking ini dibatasi dengan password pejabat. Dan untuk auditor dapat melakukan prosedur pengujian pengendalian yaitu melakukan observasi ruang kasir dan brankas, melakukan verifikasi daftar user e-banking serta menanyakan prosedur otorisasi transfer. Sehingga bukti audit yang diharapkan yaitu brankas terkunci, password hanya dimiliki oleh pejabat tertentu. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan rekonsiliasi
yang dalam hal ini adalah memastikan bahwa saldo kas sesuai dengan saldo bank, dan pengendalian yang dapat diterapkan yaitu rekonsiliasi bank dilakukan setiap bulan oleh staf yang tidak memegang kas, sehingga auditor dapat melaksanakan prosedur pengujian pengendaliannya dengan cara melakukan pemeriksaan laporan rekonsiliasi bank pada bulan terakhir dan mengulangi rekonsiliasi untuk 1 bulan sebelumnya, dan memastikan bahwa telah ditandatangani oleh pejabat yang independen. Sehingga bukti audit yang diharapkan yaitu rekonsiliasi tepat waktu dan tidak ada selisih yang sifatnya material. Dan berikutnya yaitu terkait dengan kas kecil atau peti cash. Ini dilakukan untuk menjamin bahwa saldo kas kecil itu akurat dan penggunaannya sesuai dengan tujuan. Dan untuk pengendalian yang diterapkan oleh perusahaan yaitu pengeluaran kas kecil didukung oleh bukti pengeluaran dan diperiksa secara berkala. Nah, oleh karena ini, prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan oleh auditor yaitu melakukan perhitungan fisik kas kecil dan melakukan pemeriksaan bukti pengeluaran dan data tangan penerima. Sehingga bukti audit yang diharapkan yaitu selisih kas kecil sesuai dengan catatan dan dilengkapi dengan bukti yang lengkap. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan pemisahan tugas. Tentunya di sini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kas, sehingga pengendalian yang dapat diterapkan oleh klien atau oleh perusahaan yaitu fungsi otorisasi, penyimpanan kas, dan pencatatan itu dilakukan oleh orang yang berbeda. Untuk itu, maka prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan oleh auditor, yaitu melakukan wawancara terhadap pegawai bagian kas, akuntansi, dan keuangan, setelah melakukan observasi pelaksanaan tugas harian. Sehingga bukti audit yang diharapkan di sini yaitu tidak adanya rangkap jabatan antar fungsi kas dan pihak pencatatan. Catatan akhir terkait dengan pengujian pengendalian transaksi pengeluaran kas ini yang pertama adalah apabila pengujian pengendalian itu menunjukkan bahwa pengendalian internal ini efektif dan dapat diandalkan, maka dalam hal ini auditor itu dapat menurunkan tingkat resiko pengendalian dan memilih untuk melakukan pengujian substantif yang lebih sedikit atau lebih ringan. Dan yang kedua sebaliknya, apabila pengendalian itu lemah atau tidak efektif, maka dalam hal ini auditor harus meningkatkan luas pengujian substantif, baik itu jumlah sampel ataupun prosedur yang lebih mendalam agar memperoleh bukti audit yang cukup. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan pengujian pengendalian itu sendiri tidak menggantikan terhadap pengujian substantif. Kenapa? Karena keduanya prinsipnya adalah saling melengkapi. Dan yang keempat yaitu hasil pengujian pengendalian ini juga menjadi input penting untuk menilai apakah auditor ini dapat mengandalkan sistem pengendalian internal klien atau harus fokus lebih ke pengujian secara detail. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan pengujian pengendalian transaksi pembelian, di mana pengujian pengendalian transaksi pembelian ini dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh auditor, baik itu auditor internal ataupun auditor eksternal, untuk menilai efektivitas dan keandalan dari sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan dalam siklus pembelian barang atau pembelian jasa. Nah, tujuan dari pengujian pengendalian transaksi pembelian ini adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi pembelian itu telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan kebijakan perusahaan, diotorisasi oleh pihak yang berwenang, dan dicatat secara akurat serta mewakili transaksi yang benar-benar terjadi atau transaksi tersebut itu merupakan transaksi valid. Dengan kata lain, pengujian pengendalian transaksi pembelian ini membantu auditor untuk menilai apakah proses pengendalian internal ini mampu untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan atau kecurangan dalam transaksi pembelian.
Kalau dibahas secara detail terkait dengan tujuan pengujian pengendalian transaksi pembelian, yaitu yang pertama adalah menilai mengenai efektivitas sistem pengendalian internal, di mana dalam hal ini untuk mengetahui apakah prosedur pengendalian ini berjalan dengan baik dan konsisten untuk diterapkan. Dan yang kedua adalah memastikan keabsahan atau validitas dari transaksi pembelian tersebut, yaitu untuk memastikan bahwa setiap transaksi pembelian ini benar-benar terjadi dan bukan transaksi fiktif. Dan yang ketiga yaitu menilai ketepatan dan keakuratan pencatatan, yaitu untuk memastikan bahwa jumlah, harga, dan akun yang digunakan dalam pencatatan pembelian tersebut itu sudah benar adanya. Tujuan berikutnya yang keempat adalah untuk menjamin kelengkapan transaksi, sehingga dalam hal ini perlu untuk memastikan bahwa semua transaksi pembelian yang terjadi ini telah dicatat dalam pembukuan dan tidak ada yang terlewatkan. Dan yang kelima yaitu menilai otorisasi dan pihak yang berwenang, sehingga dalam hal ini memastikan bahwa pembelian hanya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan batas otorisasinya. Dan tujuan yang berikutnya yang keenam adalah menilai kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan, sehingga dalam hal ini mengetahui apakah proses pembelian itu sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan peraturan yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Dan yang terakhir yaitu menentukan tingkat keandalan sistem akuntansi pembelian, yaitu yang berkaitan dengan menjadi dasar bahwa hal ini dapat dijadikan landasan bagi auditor untuk menilai apakah dapat mengurangi atau menambah terhadap pengujian substantif pada saat pelaksanaan audit terhadap transaksi pembelian tersebut. Sedangkan terkait dengan siklus transaksi pembelian, ini terdiri dari permintaan pembelian, permintaan penawaran harga, pemilihan pemasok dan pembuatan order pembelian, penerimaan barang, pencatatan dan pemeriksaan faktur, pembayaran kepada pemasok, dan pencatatan akuntansi serta pengarsipan dokumen. Dan yang perlu diketahui terkait dengan siklus transaksi pembelian ini merupakan rangkaian yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa dari pemasok dengan cara yang sistematis dan terkontrol. Terkait dengan pengujian pengendalian pada transaksi pembelian, ini dapat dilakukan dengan cara observasi, inspeksi dokumen, wawancara, dan re-performance. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan terkait dengan prosedur pengujian pengendalian transaksi pembelian ini, di mana aspek yang diuji pertama adalah terkait otorisasi permintaan pembelian, yang dalam hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelian disetujui oleh pihak yang berwenang. Sehingga prosedur pengujian yang dapat dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan apakah setiap permintaan pembelian ini memiliki tanda tangan otorisasi. Sehingga bukti audit yang diharapkan adalah dokumen permintaan pembelian yang telah disetujui. Berikutnya terkait aspek yang diuji adalah terkait seleksi supplier atau pemilihan pemasok, yang dalam hal ini bertujuan untuk menjamin pemasok dipilih secara objektif dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, prosedur pengujiannya adalah meninjau daftar vendor dan proses tendernya atau proses pemilihan pemasoknya, sehingga bukti audit yang diharapkan di sini adalah dokumen penawaran harga serta evaluasi terhadap pemasok. Nah, aspek berikutnya adalah terkait penerbitan purchase order, di mana dalam hal ini adalah untuk memastikan bahwa PO dibuat berdasarkan permintaan yang sah. Sehingga prosedur pengujiannya itu melakukan perbandingan antara PO dengan permintaan pembelian yang terkait dengan barang tersebut. Nah, bukti audit yang diharapkan yaitu nomor dokumen yang berurutan serta adanya kesesuaian antara permintaan pembelian dengan purchase order-nya. Dan aspek pengujian berikutnya adalah terkait dengan penerimaan barang,
di mana dalam hal ini adalah bertujuan untuk memastikan barang yang diterima itu sesuai dengan pesanan. Dan untuk prosedur pengujiannya itu mencocokkan penerimaan barang dengan PO atau dengan purchase order-nya. Dan dalam hal ini, bukti audit yang diharapkan yaitu bukti penerimaan barang. Dan untuk aspek pengujian berikutnya itu terkait dengan pencatatan utang, di mana tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah yang dicatat sebagai utang perusahaan. Dan dalam hal ini perlu untuk melakukan pencocokan terhadap dokumen PO, dokumen penerimaan barang, dan invoice atau faktur. Sehingga bukti audit yang diharapkan adalah terkait dengan bukti kesesuaian dokumen yang dimiliki oleh perusahaan terkait dengan transaksi tersebut. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan pembayaran, di mana dalam hal ini untuk mencegah pembayaran ganda atau pembayaran yang tidak sah. Sehingga perlu untuk melakukan pemeriksaan bukti pembayaran dan otorisasi terkait dengan mekanisme pembayaran tersebut. Sehingga bukti audit yang diharapkan adalah bukti transfer dan tanda tangan yang diotorisasi. Berikut ini adalah contoh pengujian pengendalian transaksi pembelian, di mana yang pertama adalah terkait dengan permintaan pembelian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembelian hanya dilakukan atas dasar kebutuhan yang sah dan disetujui oleh pihak yang berwenang. Dan untuk prosedur pengujiannya, yang dapat dilakukan adalah memeriksa dokumen permintaan pembelian. Dalam hal ini apakah ada tanda tangan otorisasi dari pihak-pihak yang berwenang atau pihak yang terkait, serta membandingkan dengan tanggal permintaan pembelian tersebut dengan tanggal PU-nya. Dan dokumen yang dibutuhkan dalam hal ini adalah dokumen permintaan pembelian yang telah disetujui sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang berikutnya itu terkait dengan penerbitan PO atau purchase order, di mana tujuannya adalah untuk menjamin bahwa PO yang dibuat ini berdasarkan pada permintaan pembelian yang sah dan sesuai kebijakan perusahaan. Sehingga dalam hal ini, prosedur pengujian yang dapat dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara permintaan pembelian dengan purchase order terkait dengan jenis barang tersebut yang mau dibeli, jumlahnya berapa, dan juga harganya berapa. Dan pastikan bahwa PO itu bernomor urut tercetak. Dan dokumen yang dibutuhkan dalam audit ini adalah salinan PO yang diotorisasi dan bernomor urut. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan pemilihan pemasok, di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemasok ini dipilih secara objektif dan sesuai dengan daftar vendor yang resmi. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan pemeriksaan apakah pembelian dilakukan dari vendor yang terdaftar dengan melihat dokumen evaluasi penawaran. Dan itu perlu dilakukan evaluasi yang ketat terkait dengan pemilihan vendor tersebut. Dan untuk bukti audit yang dibutuhkan adalah terkait dengan daftar vendor terdaftar dan bukti evaluasi penawaran. Dan yang berikutnya adalah terkait penerimaan barang, di mana tujuan pengendaliannya adalah untuk menjamin barang yang diterima itu sesuai dengan pesanan dan dicatat dengan benar. Oleh karena itu, prosedur pengujian yang dilakukan adalah membandingkan bukti penerimaan dengan PO dan invoice, serta melakukan pemeriksaan tanda tangan terhadap petugas penerima barang. Sehingga dokumen yang dibutuhkan dalam hal ini adalah dokumen laporan penerimaan barang dan tanda tangan barang diterima. Dan yang berikutnya adalah terkait pencatatan faktur, di mana dalam hal ini tujuan yang terkait dengan pengendalian tersebut adalah untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah yang dicatat sebagai utang perusahaan, sehingga perlu untuk melakukan pencocokan invoice pemasok dengan dokumen-dokumen yang terkait dan memastikan mengenai harga, jumlah, dan tanggalnya telah sesuai. Oleh karena itu, dokumen yang dibutuhkan di sini adalah PO, laporan penerimaan barang, serta invoice yang perlu dicocokkan satu dengan yang lainnya. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan pembayaran kepada pemasok. Ini tujuannya adalah untuk mencegah adanya pembayaran ganda atau pembayaran yang tidak sah, sehingga perlu untuk melakukan pemeriksaan bukti pembayaran dan juga memastikan adanya tanda tangan yang mengotorisasi terhadap pembayaran tersebut. Sehingga
diperlukan bukti pembayaran yang disetujui oleh pihak yang berwenang atau pihak manajemen. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pencatatan akuntansi, di mana dalam hal ini perlu untuk memastikan transaksi pembelian itu dicatat dengan akurat dalam buku besar, sehingga perlu untuk melakukan penelusuran transaksi dari jurnal pembelian ke buku besar dan memastikan bahwa akun dan nilai itu sudah tercatat dengan benar, sehingga dalam hal ini perlu untuk mengecek bukti jurnal pembelian yang sesuai dengan dokumen sumbernya. Terkait dengan metode pengujian pengendalian transaksi pembelian ini, dapat digunakan beberapa metode sebagai bentuk kombinasi atau dilakukan salah satu metode yang dipandang efektif dalam sistem pengendalian internal perusahaan untuk mengelola pembelian yang dilakukannya. Nah, apa saja metode yang dapat dilakukan? Yaitu pertama observasi, yaitu menilai penerapan pengendalian secara nyata, dan yang kedua adalah melakukan inspeksi dokumen dengan memastikan keabsahan dan kelengkapan bukti transaksi. Dan yang ketiga adalah melakukan inquiry atau wawancara, yaitu dengan menilai pemahaman staf terhadap prosedur yang dijalankan oleh perusahaan. Dan yang keempat yaitu reperformance, yaitu untuk menguji ulang efektivitas pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang berikutnya adalah work test, yaitu untuk memahami alur transaksi dan kontrol di setiap tahapannya. Dan yang terakhir adalah melakukan pengujian komputerisasi, yaitu untuk menilai efektivitas kontrol dalam sistem ERP yang dijalankan oleh perusahaan. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan pengujian substantif atas saldo utang usaha, di mana pengujian substantif atas saldo utang usaha ini dimaknai sebagai prosedur audit yang dilakukan untuk memperoleh bukti bahwa saldo utang usaha yang dilaporkan dalam laporan keuangan ini wajar dan sesuai dengan hal yang material dan juga sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Artinya, auditor dalam hal ini melakukan pengujian terperinci terhadap saldo utang usaha untuk memastikan bahwa utang tersebut itu benar-benar ada dan utang yang seharusnya itu dimasukkan telah dimasukkan dan angka yang dilaporkan itu akurat serta sesuai. Serta utang ini diklasifikasikan dan diungkapkan dengan tepat. Nah, tujuan utama dari pengujian substantif atas utang usaha ini yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa saldo utang usaha dalam laporan keuangan ini tidak mengandung salah saji material, dan juga untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban yang timbul melalui siklus pembelian dan pembayaran ini telah dicatat dan disajikan secara wajar. Dan berikutnya adalah untuk mendeteksi kemungkinan utang yang belum dicatat yang dapat mengakibatkan kelalaian atas kewajiban dan mendukung auditor dalam menarik kesimpulan atas asersi atau yang berkaitan dengan pengakuan pihak manajemen terkait dengan utang usaha tersebut. Terkait dengan asersi manajemen yang berhubungan dengan utang usaha atau pernyataan atau klaim dari pihak manajemen berkenaan dengan utang usaha, tentunya ini meliputi yang pertama berkenaan dengan kelengkapan. Dengan asumsi bahwa semua utang yang seharusnya dicatat itu telah dicatat oleh perusahaan. Dan yang kedua adalah terkait dengan keberadaan atau kewajiban, di mana utang yang dicatat itu seharusnya merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal neraca. Dan yang ketiga adalah terkait dengan penilaian dan alokasi atau klasifikasi, di mana utang yang dicatat pada jumlah yang tepat itu termasuk akrual bila mana diperlukan dan dilakukan alokasinya terhadap akun yang sesuai. Dan yang keempat adalah terkait dengan klasifikasi dan penyajian, di mana diketahui bahwa utang yang diklasifikasikan sebagai utang lancar atau utang jangka panjang ini sesuai dengan kebijakan dan disajikan serta diungkapkan secara tepat. Berikut ini prosedur dalam pengujian substantif untuk utang usaha, di mana yang pertama adalah melakukan prosedur analisis substantif dengan cara
membandingkan saldo utang usaha saat ini dengan saldo tahun sebelumnya, serta dengan anggaran atau rata-rata industri. Selain itu juga melakukan perhitungan rasio perputaran utang usaha atau hari rata-rata utang dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau rata-rata industri, serta melakukan analisis terhadap perubahan yang tidak wajar, misalnya penurunan tajam utang usaha padahal tidak dilakukan pembelian yang meningkat. Nah, ini bisa mengindikasikan adanya utang yang belum dicatat. Prosedur berikutnya terkait dengan pengujian substantif utang usaha adalah melakukan uji rinci atau test of detail, di mana yang perlu dilakukan yaitu pertama melakukan konfirmasi ke pemasok atau supplier mengenai laporan yang berhubungan dengan pembelian. Dalam hal ini minta kepada pemasok untuk mengkonfirmasi saldo yang masih terhutang kepada entitas pada tanggal neraca. Dan yang kedua yaitu melakukan rekonsiliasi listing utang usaha dengan buku besar dan file utang untuk memastikan bahwa jumlah pada listing utang itu sesuai dengan akun kontrol di buku besarnya. Dan yang berikutnya adalah melakukan penelusuran dan verifikasi atau pemeriksaan bukti ke dokumen. Dan yang berikutnya adalah melakukan cut-off testing, yaitu pengujian pemotongan periode dengan cara pemeriksaan transaksi pada beberapa hari sebelum dan setelah tanggal neraca untuk memastikan bahwa utang tersebut dicatat dalam periode yang tepat. Dan yang berikutnya adalah melakukan peninjauan pembayaran setelah periode akhir atau faktur yang diterima setelah tanggal neraca yang seharusnya dicatat sebagai utang pada tanggal neraca. Dan yang terakhir yaitu melakukan perhitungan ulang atau penilaian ulang untuk memastikan bahwa perhitungan total utang, diskon pembelian, retur pembelian, dan penyesuaian lain ini telah dilakukan dengan benar. Prosedur lain dalam pengujian substantif untuk utang usaha yaitu dapat melakukan peninjauan apakah terdapat transaksi dengan pihak terkait yang tidak diungkapkan atau tidak dicatat dengan benar. Dan yang berikutnya adalah melakukan pemeriksaan dokumentasi kontrak pembelian jangka panjang atau persyaratan pembayaran yang dapat mempengaruhi terhadap penilaian utang. Dan yang ketiga adalah melakukan evaluasi pengungkapan terkait utang usaha dalam laporan keuangan dan kecukupan pengungkapannya. Berikut ini adalah tahapan pengujian substantif atas utang usaha, di mana yang pertama adalah terkait dengan tahapan perencanaan audit yang bertujuan untuk memahami siklus pengeluaran kas dan utang usaha serta menilai risiko salah saji material. Nah, hal yang dapat dilakukan yaitu mempelajari kebijakan akuntansi utang usaha, baik itu pengakuan, penilaian, ataupun penyajiannya, serta melakukan identifikasi pemasok utama dan volume transaksi yang signifikan, dan menilai pengendalian internal terkait dengan pencatatan, otorisasi, dan pembayaran utang usaha tersebut, serta menentukan materialitas dan risiko audit dan menetapkan strategi audit substantifnya. Dan tahapan yang kedua yaitu terkait dengan pelaksanaan audit, yaitu berkaitan dengan pengujian substantif, di mana dalam hal ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat terkait kewajaran dari saldo utang usaha tersebut. Nah, apa saja yang dapat dilakukan? Yaitu melakukan rekonsiliasi saldo awal dan mutasi utang usaha dengan buku besar dan buku pembantu. Lalu melakukan uji eksistensi atau uji keberadaan dengan mengirim konfirmasi utang ke pemasok. Lalu melakukan uji kelengkapan dengan memastikan bahwa semua utang yang tercatat itu misalnya dengan menelusuri nota pembelian dan faktur ke buku besar. Lalu melakukan uji penilaian untuk memeriksa apakah utang itu dicatat sebesar nilai yang benar termasuk potongan harganya, diskon, ataupun kebijakan perpajakan terhadap transaksi tersebut. Lalu melakukan uji hak dan kewajiban, di mana untuk memastikan bahwa
utang ini merupakan kewajiban perusahaan dan belum dibayar atau sudah diselesaikan dengan benar. Dan yang berikutnya adalah melakukan uji cut-off transaksi dengan memastikan bahwa transaksi utang itu dicatat pada periode yang tepat, yaitu pada periode terjadinya transaksi tersebut. Lalu melakukan uji penyajian dan pengungkapan untuk memastikan bahwa utang itu diklasifikasikan dengan benar, yaitu masuk kategori jangka pendek ataupun jangka panjang, serta pengungkapan terkait dengan utang tersebut itu dijalankan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tahapan berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap hasil audit, yaitu bertujuan menilai kecukupan bukti audit dan menentukan adanya salah saji material pada utang usaha. Caranya bagaimana? Yaitu melakukan ringkasan hasil pengujian substantif untuk semua asersi dan melakukan evaluasi apakah temuan seperti utang tidak dicatat atau saldo overstatement ataupun adanya kesalahan klasifikasi signifikan, dan mendiskusikan hasil temuan dengan manajemen dan minta klarifikasi atau penyesuaian jika diperlukan terhadap hasil temuan tersebut, dan menentukan apakah bukti audit itu sudah memadai untuk mendukung terhadap opini auditor. Dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan audit dengan tujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit dan kesimpulan atas kewajaran saldo utang usaha. Bagaimana caranya? Yaitu menyusun kertas kerja utang usaha secara lengkap dengan bukti dan hasil pengujian yang telah dilakukan, dan menyusun kesimpulan audit atas saldo utang usaha, serta memberikan rekomendasi koreksi jika ditemukan kesalahan atau pengungkapan yang kurang tepat, dan memasukkan hasil audit ke dalam laporan keuangan dan menentukan dampaknya terhadap opini auditor. Nah, itulah tahapan dalam pengujian substantif atas utang usaha. Berikut ini adalah contoh pengujian substantif atas saldo utang usaha, di mana yang pertama adalah terkait dengan kelengkapan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kewajiban yang seharusnya dicatat itu telah dicatat dalam utang usaha. Nah, prosedur pengujian substantif yang dapat dilakukan oleh auditor yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap utang usaha dengan melakukan pemeriksaan dokumen penerimaan barang sebelum dan sesudah tanggal neraca dan melakukan penelusuran ke faktur serta pencatatan utang. Lalu meninjau pembayaran setelah tanggal neraca untuk mengidentifikasi kewajiban yang belum dicatat. Dan berikutnya yaitu terkait dengan keberadaan dan kewajiban yang bertujuan untuk memastikan bahwa utang yang dapat dicatat itu benar-benar ada dan merupakan kewajiban dari entitas tersebut atau dari perusahaan tersebut. Nah, dalam hal ini, prosedur pengujian substantif yang dapat dilakukan oleh auditor yaitu melakukan vouching terhadap sampel saldo utang usaha ke dokumen pendukungnya, baik itu PO, laporan penerimaan barang ataupun faktur atau invoice, lalu melakukan konfirmasi saldo kepada pemasok besar untuk menegaskan jumlah atau keberadaan utang perusahaan. Dan yang berikutnya adalah terkait akurasi dan penilaian yang bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah yang dicatat itu sesuai dengan nilai kewajiban yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Yaitu melakukan rekalkulasi perhitungan faktur dan diskon pembelian dan mencocokkan jumlah pada daftar utang dengan faktur dan bukti penerimaan barang, dan memastikan krus dari transaksi tersebut itu untuk transaksi yang sifatnya berhubungan dengan valuta asing harus dihitung dengan benar. Dan berikutnya adalah terkait dengan pemotongan waktu atau cut off yang bertujuan untuk memastikan bahwa utang dicatat dalam periode yang benar dengan cara melakukan penelusuran dokumen penerimaan barang dan faktur pembelian dalam beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca, serta membandingkan tanggal transaksi dengan tanggal pencatatan jurnal utang tersebut. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan klasifikasi dan penyajian, di mana dalam hal ini memastikan bahwa
utang usaha itu diklasifikasikan dengan benar dan diungkapkan secara memadai dengan cara melakukan peninjauan daftar utang untuk memastikan pemisahan antara utang usaha, baik itu yang sifatnya utang jangka panjang ataupun jangka pendek dan utang terhadap pihak yang terkait. Lalu melakukan pemeriksaan catatan atas laporan keuangan untuk kecukupan pengungkapannya. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan rekonsiliasi dan akurasi total, di mana ini bertujuan untuk memastikan total saldo utang usaha apakah sesuai dengan buku besar yang tercatat dalam perusahaan. Bagaimana caranya? Yaitu melakukan rekonsiliasi daftar atau aging schedule utang usaha dengan akun kontrol di buku besarnya dan melakukan pemeriksaan kesesuaian saldo akhir dengan laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu melakukan analisis substantif dengan tujuan untuk memastikan bahwa saldo utang usaha secara keseluruhan ini wajar dibandingkan dengan data historis atau dengan rasio yang telah dihitung. Bagaimana caranya terkait dengan pengujian substantif yang perlu dilakukan oleh auditor, yaitu membandingkan saldo utang usaha dengan periode sebelumnya dan volume pembelian tahun berjalan, serta menghitung rasio perputaran utang dan perhitungan harian hari-hari pembayaran utang tersebut lalu membandingkan dengan rasio industrinya. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan pengujian substantif atas aset tetap, di mana pengujian substantif atas aset tetap ini merupakan prosedur audit yang bertujuan untuk memperoleh bukti audit yang memadai dan tepat mengenai keberadaan saldo akun dari aset tetap tersebut. Nah, untuk aset tetap, pengujian substantif ini bertujuan untuk menilai apakah aset tetap tersebut itu benar-benar ada dan juga menilai apakah perusahaan memiliki hak atas aset tetap tersebut dan juga menilai apakah aset tetap ini dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi dan apakah semua aset tetap ini telah dicatat serta apakah aset tetap itu disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan kata lain, tujuan dari pengujian substantif aset tetap ini adalah yang pertama, untuk memastikan bahwa aset tetap itu ada secara fisik dan memastikan aset tetap itu dimiliki oleh perusahaan dan tidak ada klaim dari pihak lain, serta memeriksa penilaian aset tetap ini telah sesuai dengan biaya perolehan yang dikurangi akumulasi penyusutan. Dan juga memastikan bahwa penyusutan dan amortisasi itu dihitung secara benar dan konsisten dan memastikan aset tetap yang dijual, dibuang atau hilang ini telah dicatat dengan benar serta memastikan bahwa pengungkapan informasi aset tetap itu sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Terkait dengan resiko audit yang mungkin muncul terkait dengan aset tetap ini, maka auditor harus memahami ada beberapa kemungkinan resiko yang muncul mengenai aset tetap ini. Yang pertama adalah terkait dengan overstatement, di mana perusahaan mencatat aset tetap yang tidak ada. Dan yang kedua adalah terkait understatement, di mana aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan ini tidak dicatat oleh perusahaan. Atau ada kemungkinan pengukuran yang tidak tepat, yaitu nilai tercatat aset tetap itu tidak sesuai dengan biaya perolehan, akumulasi penyusutan, ataupun nilai wajar yang berlaku pada saat itu. Ataupun ada resiko terkait dengan hak kepemilikan yang tidak jelas. Hal ini tentunya berkaitan dengan aset tetap yang dicatat meskipun tidak dimiliki serta berkaitan dengan pengungkapan yang tidak memadai, di mana hal ini berkaitan dengan informasi tentang aset tetap yang tidak disajikan atau disembunyikan. Berikut ini adalah prosedur pengujian substantif aset tetap, yang mana yang pertama adalah inspeksi fisik, yaitu memeriksa aset tetap secara langsung di lokasi,
dengan tujuan untuk membuktikan keberadaan fisik aset tersebut. Dan yang kedua adalah melakukan verifikasi dokumen, yaitu untuk memeriksa dokumen pendukung seperti faktur pembelian, kontrak, sertifikat tanah, dan bukti pembayaran lainnya yang bertujuan untuk memastikan hak milik dan nilai itu tercatat sesuai dengan bukti transaksi. Serta yang berikutnya adalah melakukan pemeriksaan perhitungan penyusutan yang bertujuan untuk memeriksa metode penyusutan dan masa manfaat dari aset tersebut. Tujuannya tentunya memastikan bahwa penyusutan itu dihitung dengan benar dan konsisten sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Langkah berikutnya yang terkait dengan prosedur pengujian substantif aset tetap ini adalah melakukan konfirmasi terhadap pihak ketiga, di mana dalam hal ini digunakan bila mana aset tetap itu berada di lokasi pihak ketiga atau sedang disewa. Tujuannya adalah untuk memastikan hak atas aset tersebut itu tidak disengketakan. Dan yang berikutnya yaitu terkait dengan rekonsiliasi catatan akuntansi dengan cara membandingkan daftar aset tetap dengan buku besar dan laporan keuangan. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa semua aset tetap itu dicatat dan tidak ada yang diduplikasi. Dan yang terakhir yaitu melakukan analisis rasio atau kewajaran dengan cara melakukan analisis terhadap pertumbuhan aset tetap, rasio penyusutan ataupun perbandingan dengan tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menilai kelayakan nilai tercatat dan mendeteksi kemungkinan adanya anomali dari pencatatan aset tetap tersebut. Berikut ini adalah tahapan pengujian substantif atas aset tetap, di mana tahapan yang pertama adalah mengenai perencanaan audit yang bertujuan untuk menentukan ruang lingkup dan fokus pengujian substantif terhadap aset tetap ini. Nah, hal yang perlu dilakukan oleh auditor yaitu memahami mengenai kebijakan akuntansi aset tetap, baik itu berhubungan dengan pengakuan, kapitalisasi, dan penyusutannya, dan menilai pengendalian internal dalam siklus perolehan dan pengelolaan aset tetap, serta mengidentifikasikan area berisiko tinggi atau mengidentifikasi area yang berisiko tinggi terkait dengan aset tetap tersebut, misalnya aset fiktif, kesalahan depresiasi, atau pelepasan yang tidak dicatat, serta menetapkan materialitas dan strategi audit substantif yang akan digunakan dalam proses audit yang dijalankan. Nah, untuk berikutnya terkait dengan tahapan audit yaitu melakukan atau melaksanakan audit yang berkaitan dengan pengujian substantif, di mana ini tentunya bertujuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai kewajaran dari saldo aset tetap ini. Apa saja yang dapat dilakukan yaitu melakukan rekonsiliasi saldo aset tetap dengan buku besar dan laporan tahun sebelumnya, dan juga melakukan uji keberadaan yaitu melakukan inspeksi fisik aset dan mencocokkan dengan daftar aset yang dimiliki oleh perusahaan, lalu melakukan uji kelengkapan yaitu melakukan penelusuran aset fisik ke daftar asetnya dan melakukan uji hak dan kewajiban dengan cara melakukan pemeriksaan bukti kepemilikan, baik itu sertifikat, faktur, ataupun BPKB, ataupun bukti-bukti yang lain yang mendukung kepemilikan dari aset tetap tersebut. Dan selanjutnya adalah melakukan uji penilaian dan alokasi, yaitu melakukan pemeriksaan biaya perolehan, hitung ulang depresiasi, dan melakukan uji penurunan nilai. Dan yang berikutnya adalah melakukan uji pelepasan, yaitu dengan memeriksa dokumen penjualan dan penghapusan aset, serta yang terakhir melakukan uji penyajian dan pengungkapan untuk memastikan bahwa pencatatan aset tetap tersebut itu apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Tahapan berikutnya dalam pengujian substantif atas aset tetap yaitu melakukan evaluasi hasil audit
yang bertujuan untuk menilai hasil pengujian substantif dan menentukan apakah ada salah saji material atau tidak. Caranya yaitu dengan cara menyusun ringkasan temuan audit atas aset tetap, mengevaluasi apakah kesalahan atau kekurangan itu bersifat material, mendiskusikan hasil temuan dengan manajemen dan menilai kecukupan bukti audit yang telah dikumpulkan. Dan yang terakhir yaitu melakukan penyusunan laporan audit dengan tujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit dan kesimpulan atas kewajaran aset tetap yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan, yaitu dengan cara menyusun kertas kerja audit yang berhubungan dengan aset tetap, menyusun kesimpulan dan rekomendasi koreksi, menyusun bagian laporan audit yang berkaitan dengan aset tetap, dan menentukan pengaruh temuan terhadap opini audit secara keseluruhan. Nah, itulah tahapan-tahapan dalam pengujian substantif atas aset tetap. Sehingga kalau kita sederhanakan bahwa tahapan perencanaan audit ini fokus pada pemahaman dan resiko yang mungkin ada dalam aset tetap tersebut. Dan yang tahapan pelaksanaan audit ini berhubungan dengan tahapan inti pengumpulan bukti melalui pengujian substantif, sedangkan evaluasi hasil audit ini adalah tahap analisis dan penentuan apakah ada salah saji material atau tidak dalam penyajian aset tetap dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, tahapan penyusunan laporan audit ini merupakan tahapan komunikasi hasil audit kepada pihak manajemen dan pemberian opini audit. Berikut ini adalah contoh pengujian substantif atas aset tetap, di mana yang pertama adalah berhubungan dengan eksistensi atau keberadaan, dan untuk hal tersebut prosedur pengujian substantif yang dapat dilakukan yaitu melakukan inspeksi fisik terhadap aset tetap dan mencocokkan aset dengan daftar inventaris, nomor seri, dan lokasinya. Dan yang kedua yaitu berhubungan dengan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pengujian substantif yang dapat dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan sertifikat tanah atau bangunan, faktur pembelian ataupun kontrak leasing, dan memastikan entitas atau perusahaan memiliki hak atas aset tetap tersebut. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan kelengkapan. Maka oleh karena itu perlu dilakukan tracing dokumen pembelian atau penerimaan aset ke daftar aset tetap dan melakukan penelusuran aset tetap baru yang diperoleh sebelum akhir periode. Yang berikutnya yaitu terkait dengan penilaian dan akurasi, maka yang perlu dilakukan yaitu melakukan rekalkulasi depresiasi sesuai dengan metode dan umur ekonomis dan melakukan pemeriksaan harga perolehan, penyesuaian nilai dan penurunan nilai aset tetap tersebut. Dan yang selanjutnya adalah terkait dengan periode pencatatan aset tetap atau periode yang tepat untuk mencatat aset tetap tersebut. Dengan cara melakukan pemeriksaan apakah aset tetap yang diperoleh pada akhir tahun itu dicatat pada periode yang benar dan membandingkan tanggal penerimaan dengan tanggal pencatatannya. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan peninjauan laporan keuangan dan catatan atas laporan untuk klasifikasi aset baik itu tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan kebijakan perusahaan serta melakukan pemeriksaan pengungkapan depresiasi aset dijamin ataupun adanya aset yang idle. Dan yang terakhir adalah analisis substantif di mana dalam hal ini perlu membandingkan saldo aset tetap dengan periode sebelumnya dan menghitung rasio perputaran aset tetap atau perbandingan dengan rasio industri. Pembahasan berikutnya yang terakhir dalam materi kali ini adalah berkenaan dengan pengujian substantif atas aset tidak berwujud, di mana kita ketahui bahwa aset tidak berwujud ini merupakan aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai bentuk fisik dan dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi. Contohnya yaitu berkenaan dengan hak paten, merek dagang, hak cipta, goodwill, lisensi atau franchise, dan juga berkaitan dengan perangkat lunak komputer. Nah, dalam audit,
akun ini yang berkaitan dengan aset tidak berwujud itu termasuk area yang berisiko tinggi. Kenapa? Karena penilaian dan amortisasinya itu sifatnya estimasi saja, serta sulit diverifikasi keberadaannya secara fisik dan dapat menimbulkan salah saji akibat salah klasifikasi, salah pengakuan, ataupun salah penilaian. Nah, terkait dengan pengujian substantif untuk aset tidak berwujud ini, tentunya berfokus pada keabsahan, hak kepemilikan, dan pengungkapannya. Karena sifatnya yang tidak berwujud dan sangat tergantung pada estimasi, maka dalam hal ini auditor itu harus menggunakan professional judgment yang sangat tinggi, serta memeriksa dokumen hukum serta menilai kewajaran estimasi manajemen secara kritis. Oleh karena itu, tujuan utama dalam pengujian substantif atas aset tidak berwujud ini adalah untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat guna mendukung asersi manajemen yang berkaitan dengan keterjadian yang dalam hal ini memastikan aset tidak berwujud itu benar-benar dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan. Dan yang kedua yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, di mana dalam hal ini menjamin bahwa perusahaan atau entitas ini memiliki hak hukum atas aset tersebut. Dan yang ketiga yaitu berhubungan dengan asersi penilaian atau alokasi, di mana ini memastikan bahwa aset dicatat sebesar nilai yang dapat dipulihkan, termasuk amortisasi dan juga penurunan nilainya. Dan yang berikutnya yaitu terkait dengan asersi kelengkapan, yaitu memastikan bahwa semua aset itu tidak berwujud terkait dengan aset tidak berwujud ini dimiliki, ini telah dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan untuk memastikan bahwa aset disajikan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Adapun pengujian substantif atas aset tidak berwujud, yaitu yang pertama adalah melakukan pemeriksaan dokumen kepemilikan dan keberadaan. Nah, dalam hal ini, yang perlu dilakukan adalah memeriksa sertifikat hak paten, kontrak lisensi, perjanjian franchise, atau dokumen legal lainnya yang menyatakan mengenai kepemilikan aset tidak berwujud tersebut. Selanjutnya adalah menelaah tanggal perolehan, masa berlaku, dan hak hukum yang melekat pada aset tidak berwujud tersebut. Dan berikutnya adalah melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga jika dalam hal ini pemegang lisensi atau otoritas pendaftaran itu adalah pada pihak ketiga. Dan prosedur berikutnya terkait dengan pengujian substantif atas aset tidak berwujud adalah pengujian atas pengakuan awal, yaitu dengan cara melakukan penelusuran transaksi perolehan ke dokumen pendukung seperti faktur, kontrak pembelian, atau bukti pembayaran. Lalu menilai apakah biaya yang dikapitalisasi ini memenuhi kriteria pengakuan aset tak berwujud, dan selanjutnya adalah memastikan tidak ada biaya riset atau promosi yang secara keliru dikapitalisasi. Prosedur berikutnya adalah melakukan pengujian penilaian dan amortisasi, yaitu dengan cara menelaah kebijakan amortisasi yang diterapkan perusahaan dan menilai kesesuaiannya dengan umur manfaat aset tersebut. Selanjutnya menguji perhitungan amortisasi secara matematis dan mengevaluasi indikasi adanya penurunan nilai dan bila ada meninjau terhadap perhitungan nilai yang dapat dipulihkan. Lalu membandingkan nilai tercatat dengan nilai wajar apabila tersedia data pasar atau valuasi secara independen. Dan selanjutnya terkait dengan
Prosedur pengujian substantif atas aset tidak berwujud adalah melakukan pengujian kelengkapan, yaitu membandingkan daftar aset tidak berwujud dengan catatan akuntansi dan laporan legal untuk memastikan tidak ada yang terlewat, serta menelaah laporan manajemen atau pengumuman perusahaan yang mungkin menyebutkan hak atau aset tidak berwujud lain yang belum dicatat oleh perusahaan. Prosedur yang terakhir dalam pengujian substantif atas aset tidak berwujud, yaitu melakukan pengujian penyajian dan pengungkapan dengan memastikan penyajian aset tidak berwujud ini dipisahkan dari aset berwujud dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Lalu memeriksa catatan atas laporan keuangan untuk memastikan pengungkapan di mana cakupannya yaitu dasar pengukuran terhadap aset tidak berwujud tersebut, baik secara kos atau revaluasi, dan juga mengungkapkan metode dan periode amortisasi, dan juga aset yang tidak diamortisasi beserta alasannya, serta indikasi dan pengakuan kerugian penurunan nilai. Nah, itulah prosedur yang berhubungan dengan pengujian substantif atas aset tidak berwujud. Berikut ini adalah tahapan pengujian substantif atas aset tak berwujud, di mana yang pertama adalah tahapan perencanaan audit yang bertujuan untuk memahami karakteristik aset tidak berwujud dan menilai resiko salah saji material. Nah, hal yang perlu dilakukan dalam tahapan perencanaan audit ini adalah mempelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan, amortisasi, dan penurunan nilai aset tidak berwujud. Selain itu juga melakukan identifikasi jenis aset tidak berwujud, misalnya hak paten, lisensi, merek dagang, goodwill, perangkat lunak, ataupun lainnya yang masuk dalam kategori aset tidak berwujud. Lalu melakukan penilaian pengendalian internal atas perolehan dan perlindungan aset tidak berwujud tersebut dan menentukan materialitas dan resiko audit khususnya yang berkenaan dengan resiko penilaian dan resiko keberadaan serta menetapkan strategi dan rencana pengujian substantif yang akan dilakukan dalam pengujian aset tidak berwujud tersebut. Dan tahapan berikutnya yang kedua adalah pelaksanaan audit, yaitu melakukan pengujian substantif dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung kewajaran penyajian dari aset tidak berwujud tersebut. Caranya bagaimana? Yaitu melakukan rekonsiliasi saldo awal aset tak berwujud dengan laporan tahun sebelumnya. Lalu melakukan uji keberadaan dengan cara memeriksa dokumen hukum serta sertifikat hak cipta, sertifikat paten, kontrak lisensi, ataupun perjanjian waralaba yang menunjukkan kepemilikan terhadap aset tidak berwujud tersebut. Lalu melakukan uji hak dan kewajiban dengan memastikan bahwa perusahaan memiliki hak hukum atas aset tidak berwujud tersebut dan tidak melanggar terhadap lisensi. Lalu melakukan uji kelengkapan dengan membandingkan daftar aset tidak berwujud dengan kontrak dan dokumen hukum untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Dan selanjutnya adalah melakukan uji penilaian dan alokasi dengan cara melakukan pemeriksaan biaya perolehan aset dan bukti pendukungnya dan melakukan uji kewajaran amortisasi dan umur manfaat serta melakukan evaluasi kemungkinan penurunan nilai dengan menelaah estimasi dari pihak manajemen. Lalu melakukan uji penyajian dan pengungkapan dengan memastikan mengenai klasifikasi dan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tahapan berikutnya adalah melakukan evaluasi hasil audit dengan tujuan untuk menilai mengenai kecukupan bukti audit dan menentukan adanya salah saji material, yaitu dengan cara melakukan ringkasan hasil pengujian substantif pada setiap asersi, juga melakukan evaluasi kewajaran metode amortisasi dan penilaian nilai wajar, dan melakukan identifikasi salah saji, dan juga melakukan diskusi hasil temuan dengan manajemen dan minta
klarifikasi atau penyesuaian jika hal tersebut itu diperlukan dan menentukan apakah bukti audit ini sudah cukup dan tepat untuk mendukung terhadap kesimpulan dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Dan tahapan selanjutnya yang terakhir adalah penyusunan laporan audit dengan tujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit dan kesimpulan atas kewajaran aset yang tidak berwujud. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan menyusun kertas kerja audit aset tidak berwujud secara lengkap dengan disertai bukti dan hasil pengujiannya, serta menyusun kesimpulan audit atas asersi manajemen terkait aset tidak berwujud tersebut dan memberikan rekomendasi koreksi atas temuan audit serta memasukkan hasil audit ke dalam laporan audit keuangan dan menentukan dampaknya terhadap opini auditor. Berikut ini adalah contoh dalam pengujian substantif atas aset tidak berwujud, di mana yang pertama adalah berkaitan dengan keberadaan, yaitu dengan cara memeriksa dokumen legal seperti sertifikat paten, kontrak lisensi, ataupun perjanjian waralaba. Sehingga bukti audit yang diharapkan di sini adalah salinan dokumen hukum yang sah atas nama perusahaan atau atas nama entitas yang diaudit. Lalu pengujian berikutnya adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban. Caranya adalah menelaah perjanjian untuk memastikan hak penggunaan dan kepemilikan aset tidak berwujud pada yang berada pada entitas tersebut. Sehingga yang dibutuhkan di sini bukti kontrak yang menunjukkan hak eksklusif entitas atas aset yang dimilikinya. Lalu pengujian substantif berikutnya berkaitan dengan kelengkapan dengan cara membandingkan daftar aset tidak berwujud dalam laporan keuangan dengan daftar aset dalam catatan hukum dan kontrak. Sehingga bukti yang diharapkan dalam audit ini adalah tidak adanya perbedaan material antara daftar internal dan dokumen hukum yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu berikutnya adalah terkait dengan penilaian. Bagaimana caranya untuk prosedur pengujian substantifnya, yaitu melakukan pemeriksaan perhitungan amortisasi dan uji matematis keakuratannya, serta melakukan evaluasi indikasi penurunan nilai dengan menelaah proyeksi arus kas. Nah, bukti audit yang diharapkan dalam hal ini adalah perhitungan amortisasi dan nilai buku sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan juga bukti tidak adanya penurunan nilai material. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan masalah alokasi, di mana prosedur yang dapat dijalankan di sini adalah menelaah kebijakan amortisasi dan membandingkan dengan umur manfaat aset yang wajar. Dan dokumen yang dibutuhkan sebagai bentuk bukti audit adalah kebijakan amortisasi konsisten dan sesuai dengan umur manfaat dari aset tidak berwujud tersebut. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan cut-off. Dalam hal ini yaitu dengan memeriksa tanggal perolehan aset dengan dokumen pendukung, baik itu kontrak ataupun faktur pembelian, untuk memastikan pencatatan pada periode yang benar, yaitu pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dan bukti audit yang diharapkan adalah berkaitan dengan bukti bahwa transaksi itu diakui pada periode yang sesuai, yaitu periode terjadinya transaksi pengakuan aset tidak berwujud tersebut. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Maka dalam hal ini prosedur pengujian substantif yang dapat dilakukan adalah menelaah catatan atas laporan keuangan untuk memastikan pengungkapan itu telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan juga sebagai bentuk dasar pengukuran metode amortisasi dan juga berkaitan dengan penetapan nilai residu. Maka dalam hal ini bukti audit yang diharapkan adalah berkenaan dengan catatan atas laporan keuangan dalam mengungkapkan informasi sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Dan yang terakhir terkait dengan pengujian substantif atas aset tidak berwujud, dalam hal ini adalah berkenaan dengan goodwill yang dimiliki dari aset tidak berwujud tersebut. Nah, tentunya untuk hal ini maka berkenaan dengan goodwill ini biasanya diperoleh dari kombinasi bisnis sehingga perlu untuk menelaah laporan penilaian nilai wajar unit penghasil kas dan membandingkan dengan nilai
goodwill yang tercatat tersebut. Sehingga bukti yang diharapkan dalam pelaksanaan audit ini adalah hasil uji penurunan nilai yang menunjukkan nilai tidak dapat dipulihkan itu harus lebih besar atau sama dengan nilai yang tercatat. Sebagai penutup dari pembahasan pada pertemuan kali ini mengenai audit atas siklus pengeluaran kas dan utang usaha pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 ini, maka untuk dapat mempelajari materi yang ada dapat dilihat atau diunduh pada link yang telah tersedia. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.